Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera, wahai sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Saya MTD, pemerhati masalah sosial. Jumpa lagi di acara kebanggaan kita, yaitu acara Gado-Gado. Tetap hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Acaranya kita tetap namanya acara Gado-Gado. Gado-gado adalah makanan sederhana, murah, meriah, semakin pedas, semakin berkeringat, semakin sehat, minimal cara berpikir kita sehat menjadi berpikir kita semakin sehat. Sehat memang bukan segala-galanya. Namun kalau tidak sehat, maka segala-galanya tidak berlaku. Memang begitu, ya enggak? Kalau badan kita sehat, ya apapun tidak ada rasanya, tidak nikmat. Gado-gado memotret kehidupan real di tengah-tengah masyarakat yang mungkin saja berbeda dengan eh, yang selama ini dipertontonkan oleh para elit politik, penguasa, pengamat, cerdik pandai, dan para tokoh lain. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang awal yang baik. Ya, awal yang baik. Semoga awalnya baik, prosesnya baik, akhirnya juga baik. Ini hari pertama di tahun 2023. Selamat tahun baru. 1 Januari 2023 Masehi. Setelah beberapa kali kita tidak merayakan pergantian tahun karena pandemi COVID-19, dan tahun ini tepatnya tadi malam kita merayakan pergantian tahun dari tahun 2022 ke 2023 yang kita sering mengatakan perayaan tahun baru. Eh, ada fenomena yang aneh, ya. Eh, Meskipun sudah beberapa kali kita tidak merayakan pergantian tahun, dan untuk tahun ini 1 hari sebelum perayaan pemerintah secara resmi mencabut PPKM. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun alhamdulillah perayaan tahun baru tadi malam atau perayaan pergantian tahun tadi malam itu berjalan sangat kondusif. Ini satu prestasi bangsa Indonesia yang patut diacungi jempol. Ya, luar biasa. Jadi meskipun ini yang pertama kalinya setelah pandemi, tapi perayaan ini tidak ada euforia yang berlebihan, tapi justru berlangsung dengan sangat kondusif. Apa maknanya? Maknanya sebenarnya bangsa kita adalah bangsa yang sangat tertib, patuh terhadap aturan, dan sangat bermartabat. Ini adalah sesuatu awal yang baik. Maka acara ini saya beri nama awal yang baik. Ini adalah sesuatu awal yang baik.
Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan sehingga kehidupan kita mulai hari ini dan ke depan akan terus makin baik. Kondisi kondusif semacam ini harus kita pertahankan bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, saya MTD sangat berharap mudah-mudahan tidak ada satupun pihak yang mencoba menodai suasana yang sudah kondusif ini untuk kepentingan apapun. Sekali lagi, mudah-mudahan tidak ada satupun pihak ya yang berusaha menodai suasana yang sudah kondusif ini untuk kepentingan apapun. Nah, untuk menjaga suasana yang kondusif ini ya dan mempertahankannya sehingga bangsa ini ke depan bisa menjadi bangsa yang bersahaja, yang kehidupannya normal, bersahaja, ya, suasana kebersamaan ada di antara kita, nyaman, damai, sejahtera, adil, dan makmur, betul-betul terwujud, ya, tidak lagi suasana gaduh terus tiap hari, ya. Saran MTD ya, saran MTD ini boleh dikatakan saran atau masukan atau apapun lah. Ini pribadi MTD ya. Yang lain juga boleh. Tapi kalau nggak setuju dengan saran MTD juga tidak apa-apa ya. Saran MTD pertama ya, pertama nih. eh mohon, mohon dengan sangat ya. Para politisi dapat mengendalikan syahwat politiknya. Karena ini bahaya ini. Kalau syahwat politiknya tidak bisa terkendali, maka ya akan kembali lagi, lebih parah lagi. Apalagi menjelang 2024 ya. Jadi MTD sangat berharap para politisi dapat mengendalikan syahwat politiknya. Karena ya siapa sih yang tidak ingin berkuasa? Ya, karena kekuasaan itu katanya akan menghasilkan kenikmatan ya nggak? Ini cara berpikir yang salah ya. Sepanjang kita menganggap bahwa kekuasaan akan menghasilkan kenikmatan, maka ya perilaku bangsa ini tidak akan pernah beres ya nggak? Kita tidak ada orang yang tidak ingin punya kekuasaan, saya yakin seperti itu. Tapi kendalikanlah dengan cara yang bijaksana. Ya. Karena ya Allah saja menawarkan amanah kepada semuanya, kepada gunung-gunung menolak. Tapi manusia justru menerimanya. Ya nggak? Kenapa? Karena menurut Al-Quran manusia itu zuluman jahula. Udah zolim dan jahil. Jahil itu bodoh, tidak mengerti ya terhadap hakikat dari amanah. Ya. Hakikat dari amanah itu adalah tanggung jawab, bukan amanah itu adalah kekuasaan untuk meraih kenikmatan. Mari kita rubah. Harusnya kita rubah. Kekuasaan adalah tanggung jawab. Seseorang yang mendapatkan kekuasaan adalah berarti seseorang yang mendapatkan tanggung jawab terhadap kekuasaannya. Agar kekuasaannya bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, agamanya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bukan kekuasaan berarti adalah sumber kenikmatan untuk dirinya, keluarganya, bangsa, untuk dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Jadi kita harus rubah. Kekuasaan adalah sumber tanggung jawab. Bukan kekuasaan adalah sumber kenikmatan. Ya. Jadi kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan supaya bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan sampai justru kekuasaan itu digunakan untuk menjadikan sumber kenikmatan untuk dirinya, keluarganya, dan kelompoknya. Ini yang terjadi. Akibatnya apa? Ya kacau balau kehidupan. Karena semua orang berebut dengan kekuasaan ini. Ya.
Yang kedua, jadi yang pertama, para politisi harus mampu mengendalikan syahwat politiknya. Yang kedua, tolong ya, tahun 2023 bebaskan, bersihkan buzzer di Republik ini. Ya, ada beberapa cara. Pertama, para buzzer sadarlah bahwa perbuatannya itu sangat merugikan. Tapi kesadaran itu kan kayaknya susah ya. Buzzer suruh sadar, berhenti, tidak melakukan aktivitasnya, kan seperti apa ya? Mimpi di siang hari kali. Untuk itu MTD berharap pemerintah mengeluarkan suatu aturan ya, bahwa di 2023 di Republik ini tidak ada buzzer. Bersihkan buzzer ya. Karena buzzer itu diakui atau tidak itu menimbulkan suatu masalah. Ya. Ciri-ciri buzzer itu menjatuhkan yang satu, mengangkat yang satu, dan mengadu domba keduanya. Dan bangsa kita diacak-acak tiap hari oleh kelakuan buzzer itu. Maka sadarlah. Buzzer itu yang untung hanya beberapa gelintir, tapi yang kacau balau segala aspek kehidupan. Ya. Karena ciri-cirinya itu menjatuhkan yang satu, mengangkat yang satu, dan membenturkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara kita selalu berteriak NKRI harga mati. Nanti lama-lama bisa mati betulan gara-gara ulah buzzer. Daripada bangsa ini yang hancur ya gara-gara perilakunya buzzer, lebih baik bersihkan buzzer. Jadi 2023 Republik ini bersih dari buzzer. Yang ketiga, tolong ya media massa ikut bertanggung jawab ya. Media massa ikut bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi ini supaya tetap kondusif ya. Jadi jangan justru media massa itu dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu untuk kepentingan mereka. Dan yang terakhir, keempat, tempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan. Apabila empat hal ini kita lakukan, insya Allah 2023 ini diawali dengan sesuatu yang baik, prosesnya baik, dan Indonesia sampai kapanpun akan baik, karena sesuai dengan apa yang disinyalir hari ini, ternyata bangsa kita bisa merayakan pergantian tahun baru dengan sangat kondusif. Artinya apa? Bangsa kita ini bangsa yang cinta damai, tertib, taat hukum, dan sangat bermartabat. Untuk itu suasana yang sudah bagus ini jangan sampai dinodai ya oleh para petualang-petualang itu. Untuk itu satu, para politisi harus mampu mengendalikan syahwat politiknya. Dua, bersihkan Republik ini dari buzzer karena itu adalah sumber persoalan. Ketiga, media massa harus bertanggung jawab ya, untuk menjaga situasi dan kondisi ini supaya tetap kondusif, jangan justru manas-manasin. Keempat, tempatkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan apapun. Empat hal itu harapan MTD, ya enggak? Orang namanya 2023 di tahun baru ya. Kita kan harus berharapan. Harapan kita itu yang bagus, jangan yang jelek ya enggak? Harapan yang bagus saja belum tentu tercapai, apalagi harapannya jelek ya. Mudah-mudahan harapan MTD pun sama dengan harapan-harapan yang lain karena bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa-bangsa di dunia pun berharap ingin hidup rukun, damai, bahagia, harmonis, sejahtera, adil, makmur, tidak kurang suatu apapun, ya, sehingga kita bisa menikmati hidup
Jangan hidup setiap hari diaduk-aduk oleh kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Dan ingat, ya, kita harus merubah mindset. Kekuasaan itu adalah sumber tanggung jawab. Jangan jadikan kekuasaan itu sumber kenikmatan, ya, sumber untuk memperoleh kenikmatan. Ya. Kalau itu yang ada dalam mindset bangsa kita bisa kacau, ya kan? Dan tidak akan tercapai kenikmatan itu. Tapi kalau kita mempunyai tanggung jawab semua, insya Allah masing-masing individu mempunyai tanggung jawab semua. Ada firman Allah di dalam Al-Quran, saya mencoba mensitir sedikit saja. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari berbagai macam persoalan. Kalau setiap individu mampu menjaga dirinya dan keluarganya untuk menjadi baik, maka bangsa ini akan baik. Semoga acara gado-gado ini menjadi renungan kita bersama. Sampai jumpa di acara gado-gado berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Supaya acara ini viral dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, MTD, founder Warung Gado-Gado, si pemerhati masalah sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.